Ini adalah podcast Bakti, Basuara, Bakti Puswara, memahami KTI dengan seksama. Video seorang perempuan menangis dan berteriak saat dibawa sejumlah pria untuk masuk ke satu rumah di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur viral di media sosial. Kasus kawin tangkap di Sumba juga pernah viral pada bulan Desember lalu. Seorang wanita bersih tegang dan histeris saat sekelompok pria menarik paksa di depan rumahnya. Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, perempuan dipaksa untuk menuruti sekelompok warga ke tempat yang diduga calon suami. Banyak berbagai macam kata-kata yang mungkin harus saya tidak keluarkan. Saya harus keluarkan hanya untuk memohon ke mereka begitu agar saya dilepaskan begitu. Jadi perempuan dalam konteks kawin tangkap ini tidak pernah punya ruang untuk menyampaikan perasaan secara clear. Kalaupun nanti misalnya ada beberapa kasus itu ditanyakan di depan umum di rumah laki-laki yang mengambil paksa, bagaimana perasaanmu? Kau suka tidak dengan laki-laki ini? Bagaimana dia dalam kondisi tertekan, dia ditanya seperti itu dengan begitu banyak orang yang sudah menangkapnya dan dia dalam kondisi ketakutan. Macam di Sumba ini pada umumnya, khususnya Sumba, baik Sumba Timur sampai Sumba Barat Daya. Tangkap bawa lari perempuan ini, orang anggap hal-hal biasa saja. Yang seharusnya sebetulnya bahwa ini sudah melanggar hak asasi perempuan, sudah pelecehkan. Selamat siang para pendengar podcast Basuara Bakti Puswara. Siang hari ini di Basuara kita kedatangan tamu mama-mama, kakak-kakak dari Sumba. Saya perkenalkan di sini sudah hadir bersama kita ada Mama Salomi. Mama Salomi ini adalah sejak 2002 menggagas sebuah yayasan bernama Yayasan Forum Perempuan Sumba. Kemudian ada Kak Keti. Kak Keti ini adalah penyintas yang saat ini juga bergerak bersama, terinspirasi dari Mama Salomi untuk bergerak bersama dengan para penyintas lainnya untuk bersama-sama membangun kesadaran untuk menghentikan praktik kawin tangkap ini. Dan ada Kak Marta Hebi dari komunitas Sopan yang sama juga terinspirasi dari Mama Salomi untuk membangun kesadaran bersama para pihak untuk menghentikan praktik kawin tangkap ini. Bagaimana Kak Keti selaku penyintas melakukan mau berbesar hati untuk mendorong gerakan bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk menghentikan praktik kawin tangkap ini? Boleh cerita Kakak? Baik, terima kasih Kakak. Tujuan utamanya saya selama ini, jadi kalau ada yang minta saya punya pendapat atau menceritakan tentang apa yang saya alami, itu tujuan utamanya hanya untuk menyelamatkan teman-teman perempuan saya yang menjadi korban kawin tangkap maupun yang mungkin saja akan menjadi korban kawin tangkap begitu. Jadi selama ini kalau ada dari mana-mana yang minta untuk saya menceritakan atau saya untuk memberikan testimoni itu, saya selalu bersedia begitu ya. Tujuan utamanya hanya itu, menyelamatkan teman-teman perempuan saya dari praktek yang dikatakan oleh masih sebagian besar kami orang Sumba di sini sebagai budaya, padahal itu budaya yang sangat merugikan kami sebagai kaum perempuan. Apa yang Kak Keti lakukan untuk melawan praktik kawin tangkap ini? Berangkat dari pengalaman saya sebagai korban, saya merasa bahwa ini budaya yang harusnya tidak terjadi di saya begitu. Makanya pada saat kejadian tersebut, dari awal peristiwa terjadinya itu sampai
akhirnya saya bisa pulang itu saya memang betul-betul melakukan perlawanan, betul-betul berusaha agar saya bisa bebas dari kejadian tersebut begitu. Kejadian awalnya tuh Kakak, kalau boleh saya cerita, kejadiannya terjadi sekitar tanggal 10 Januari 2017. Itu malamnya saya ditelepon oleh salah satu perangkat desa tempat saya tugas, karena pada saat itu saya bertugas di salah satu desa sebagai pendamping kelompok anggur merah. Jadi pada saat itu ada salah satu koperasi yang aktif saya dampingi. Jadi pada malam hari saya ditelepon untuk datang ke desa keesokan harinya karena ada pemeriksaan begitu dari Inspektorat Kabupaten. Nah, saya masih sempat tanya, saya bilang kok biasanya pemeriksaan itu dari provinsi, kenapa jadinya dari Inspektorat Kabupaten yang mau periksa. Tapi karena saya pikir ya mungkin tugasnya inspektorat juga untuk periksa-periksa keuangan, sudah saya iakan saja untuk esoknya saya ke desa, saya informasi ke pengurus koperasi bahwa akan ada pemeriksaan begitu. Padahal nyatanya itu hanya jebakan saja supaya mereka bisa tangkap saya begitu. Jadi setelah itu mereka ajak saya, setelah selesai itu mereka ajak saya ke kantor. Jadi ya saya iakan saja begitu, tanpa berpikir sama sekali kalau akan ada kejadian seperti itu. Jadi pas saya menuju ke jalan raya untuk ambil motor mau ikut mereka, nah tiba-tiba saja saya langsung diangkat begitu dari saya baru mau hidupkan motor, saya langsung diangkat, langsung dimasukkan. Saat itu saya tidak sadar kalau ada kayak ada mobil satu yang mereka siapkan untuk bawa saya begitu. Jadi mereka langsung ada 3 orang laki-laki itu yang langsung angkat saya, kasih masuk di dalam mobil itu. Pada saat itu saya sadar bahwa saya ditangkap begitu. Jadi masuk di dalam mobil ini saya menangis, saya merontak, pokoknya yang berteriak sejadi-jadinya begitu. Tapi mereka yang laki-laki yang 3 orang ini mereka pegang saya kuat-kuat juga, jadi saya tidak punya daya lagi. Tiba-tiba saja beberapa menit kemudian sampai di rumah laki-laki tersebut. Sampai di sana sudah diterima dengan kayak bentuk kayak kalau ada perempuan yang dibawa lari begitu, di sana sudah ditunggu dengan berbagai macam prosesi adat yang biasa dilakukan di Sumba pada saat tangkap perempuan gitu. Jadi sudah banyak orang, sudah bunyi gong apa segala macam begitu. Kalau biasanya di Sumba itu pas naik di atas rumah ini dengan air di testa, itu tandanya kalau kayak perempuan Sumba kalau suka percik air di testa itu kayak berat lagi untuk pulang kembali begitu. Sudah semacam hukum adatnya begitu. Jadi naik di atas, pada saat saya tepuk air di jidat, saya sadar, saya lihat mamanya si laki-laki itu begitu. Jadi saya langsung menunduk dan air itu tidak kena di testa tapi kena di atas kepala. Tapi tetap lanjut dinaikkan di atas rumah. Nah ini saya dilepas saja di kayak halaman ruang tengah begitu kalau rumah-rumah adat di Sumba. Jadi saya tetap merontak, menangis sejadi-jadinya dengan berbagai macam permohonannya saya untuk dilepaskan begitu. Bahkan kayak kata-kata bahwa saya sudah tidak perawan lagi, bahwa saya sudah pacaran lama dengan banyak berbagai macam kata-kata yang mungkin harus saya tidak keluarkan. Saya harus keluarkan hanya untuk memohon ke mereka begitu agar saya dilepaskan begitu. Tapi mereka menjawab bahwa ya tidak dihiraukan saja begitu. Ya mungkin ya mereka sudah keputusannya ya sudah bulat untuk mereka lakukan cara seperti itu. Sampai pada akhirnya hanya untuk
menunjukkan rasa perlawannya saya kepada mereka. Saya cabut ini rambutnya saya ini kan sudah naik di atas rumah itu banyak ada kayak air, kayak minyak-minyak yang disiram di atas kepala begitu. Mungkin itu kayak salah satu bentuk beberapa magic yang mereka harus lakukan supaya bisa tinggal di dalam rumah itu, saya juga kurang mengerti. Jadi untuk istilah kalau ini supaya dia ini saya cabut rambutnya saya ini saya cabut saya buang di hadapannya mereka begitu. Itu pun tidak kayak tidak ada, saya lihat kayak tidak ada pengasihan begitu dari mereka. Sudah pada akhirnya setelah sekitar jam 3 saya rasa nih saya sudah tidak sanggup lagi untuk menangis. Saya tidak sanggup lagi untuk menangis, jadi saya berpikir kalau saya menangis terus saya bisa pingsan begitu. Saya bisa pingsan dan mungkin mereka lebih leluasa untuk kayak buat sesuatu yang saya tetap bisa bertahan di situ. Jadi sudah saya menunggu sejak malam sorenya keluarga dari mereka pergi ke kampungnya saya untuk kayak istilah pergi informasi ke keluarga bahwa saya ditangkap dan istilah malamnya supaya keluarganya saya itu datang ke mereka untuk mereka harus omong adat sudah begitu. Jadi malamnya keluarganya saya datang dan mereka datang ya sudah kayak istilah menasehati saja untuk yang sudah terima sudah begitu mau bagaimana lagi. Jadi saya masih sempat untuk minta bicara bahwa saya tidak mau begitu, saya mau pulang. Tapi ya karena sebagian keluarganya saya ya mungkin ada yang pro juga untuk saya ke situ. Jadi walaupun saya meminta pulang pada saat itu, jadi mereka bukan menanyakan lagi, tapi mereka datang hanya untuk menasehati saya supaya saya tinggal begitu. Akhirnya sudah saya merasa macam saya tidak punya kans lagi untuk tetap pertahankan diri bahwa saya mau pulang. Jadi saya berpikir sudah kalau saya tetap seperti ini saya tidak bisa begitu. Akhirnya mereka pulang, tapi saya menitipkan satu pesan ke mereka bahwa untuk kedua keluarga maupun keluarganya saya maupun keluarganya laki-laki saya titip pesan bahwa apapun yang terjadi besok lusa. Nah kebetulan waktu itu ada om saya kerja sama-sama dengan Mama Salomi di Forembak. Namanya Om Yefta itu mereka dia sudah membantu saya omong ke Mama Salomi. Jadi waktu itu Mama Salomi dengan teman-teman itu yang bersama orang tuanya saya ke kantor polisi. Jadi dengan bantuan polisi pada saat itu, tapi pada saat polisi datang pertama hari ketiga itu mereka datang dan hanya bilang ke keluarga bahwa ya karena masih ada hubungan keluarga diatur secara kekeluargaan begitu. Akhirnya mereka bapak ke polisi lagi. Karena ini bapak polisi bilang ya sudah ini atur secara maksudnya pendekatan dengan secara pemerintahan. Jadi polisi antar bapak dari desanya saya, kepala desanya saya bersama orang tua ke kepala desa tempat saya ditangkap, desa tempat saya ditangkap. Mereka ketemu malamnya ya sudah ini polisi masih sebelum malam itu siangnya polisi datang bahwa kasih tahu ke keluarga laki-laki bahwa orang tuanya saya ini mati-matian mereka mau datang tanya anaknya apakah mau atau tidak. Akhirnya ya karena polisi ini disuruh untuk atur secara kekeluargaan, jadi keluarganya laki-laki semua sudah kumpul, sudah mereka macam menyerah, sudah mereka bilang sudah kau telepon, sudah kau orang tua suruh mereka datang sudah supaya mereka tanya kau begitu. Saya mau pulang dan mau lanjutkan hubungan dengan pacar saya pada saat itu, saya omong begitu. Satu hal yang saya mau bilang kakak selama kejadian itu satu hal besar juga mungkin yang menyelamatkan saya bisa selamat itu doa. Ya mungkin saya kuat ya karena latar belakang saya yang mungkin sedikit mengenyam pendidikan dan istilah masih bisa berpikir untuk minta bantuan sana sini begitu. Bagaimana dengan teman-teman perempuan saya yang mungkin tidak bisa seperti saya? Ya, itu mungkin yang selama ini saya mau untuk berbagi dengan teman-teman gitu supaya kalau mungkin mereka tidak bisa menyelamatkan diri, mereka bisa
diselamatkan oleh hukum atau apa begitu kakak. Karena masih banyak kayak teman-teman perempuan di luar sana yang karena tidak mempunyai kekuatan apa-apa ya, hanya bilang iya sudah kakak. Dan padahal kehidupannya mereka mungkin itu tidak, mereka hidup dengan yang mungkin yang mereka tidak bisa bayangkan. Itu yang buat macam oke, saya harus berbagi dengan siapa saja yang mungkin bisa membantu agar teman-teman saya juga perempuan di luar sana tidak sekuat saya, mereka bisa selamat. Ibu Salomi, ini kan sejak tahun 2002 bekerja bersama dengan Forum Perempuan Sumba, menggagas untuk bergerak bersama untuk menghentikan praktik kawin tangkap. Apa yang mengapa Mama Salomi tergerak untuk menghentikan praktik kawin tangkap ini? Boleh cerita, Kama? Iya, terima kasih ya Mbak Ibu Ida. Memang Poremba ini sejak awal berdirinya dibentuk oleh Yayasan Wahana Komunikasi Wanita pada tahun 98. Selama 3 tahun itu masih forum, itu khusus juga peduli pada perempuan dan kekerasan antara anak yang KDRT baik perempuan. Yang penting umumnya pada perempuan. Sehingga pada tahun 2002 kami dari Yayasan Forum Perempuan Sumba ini sudah terbentuk menjadi yayasan. Jadi khusus lembaga kami ini ya peduli pada perempuan. Antara lain itu ya dari divisi kesehatan. Termasuknya di dalam itu yang KDRT, termasuk perempuan yang ditangkap bawa lari. Ternyata juga ada yang lebih sadis, ini tangkap bawa lari. Kalau tangkap bawa lari ada beda dengan dalam budaya patriarki orang Sumba, ada bawa lari perempuan itu ada termasuk dalam budaya. Itu dianggap orang hebat. Bayar belisnya artinya lebih cepat lah begitu. Dipersingkat daripada tahap-tahap dalam budaya. Sedangkan ini tangkap bawa lari perempuan, itu kami lihat itu termasuk kekerasan sudah. Kalau hanya sebelah pihak yang mencintai. Perempuan tidak mencintai laki-laki, tapi laki-laki cintai perempuan. Siapa saja yang dia suka untuk dijadikan istri, itu ditangkap saja dengan kekerasan. Beda loh. Bawa lari dengan tangkap beda. Bawa lari perempuan itu persetujuan. Dalam budaya kami orang Sumba itu persetujuan antara laki-laki dengan perempuan. Berarti tidak ada kekerasan begitu. Suka sama suka. Sedangkan yang menjadi perhatian kami ini yang sangat menyedihkan bagi perempuan. Kita sebagai perempuan diperlakukan. Bayangkan kalau tangkap di pasar dengan banyak orang yang melihat, diangkat saja kayak hewan atau apa, satu orang perempuan itu dipegang sampai 10 orang, angkat muat di oto atau angkat saja dibawa lari, itu berapa orang yang pegang, tidak mau tahu lagi sopan santunnya, apa dia pakai pakaian atau tidak, itu tidak mau tahu. Yang penting itu dengan kekerasan bawa lari sampai di rumah laki-laki. Di situ diperlakukan seperti dalam budaya lagi. Ini yang sangat bagi perempuan. Ada yang pukul gong. Itu pertandanya bahwa perempuan itu sudah ada. Dianggap itu bahwa dia hebat. Artinya tanpa lewat budaya. Yang tahap-tahap ini tadi. Tentang belis perempuan kalau kami di Sumba. Ibu Ita. Lalu ada acara-acara yang mereka buat. Tapi perempuan ini tidak suka sama sekali. Tidak ada rasa cinta. Dia menangis terus bagaimanapun itu dia berusaha untuk terlepas dari situ. Malah ada yang diikat, yang dikurung dalam kamar. Dipaksa dia untuk tiduran dengan itu laki-laki yang bagiannya tadi. Itu sudah sangat sedih. Ada yang sampai minggu. Kalau jauh dari jangkauannya kami. Macam di pelosok-pelosok, susah kami jangkau. Itu terbawa terus sampai kapanpun
sampai dia suka dengan sendirinya itu perempuan. Padahal mereka melakukan kekerasan yang sangat sadis. Tapi sejak itu dari tahun 2000 sampai 2004 ya kami melihat itu Poremba ini sangat prihatin. Bagaimana caranya? Kami bekerja sama dengan kepolisian. Dengan cara apa ini? Untuk kalau kami yang langsung pasti kami tidak mampu. Kami pakai alat negara bekerja sama untuk turun kembali. Karena memang perempuan ini tidak suka dia melakukan kekerasan. Dengan setahunya kita sudah ada undang-undang yang melindungi perempuan. Makanya kami berani itu. Ternyata kami berhasil. Perempuan dikasih turun kembali, biar sudah diantar hewan di orang tuanya secara budaya. Walaupun tadi dengan kekerasan, tapi bisa dikasih kembali ke keluarganya. Nah itu juga yang sangat kami melihat. Mulai dari situ sampai dengan sekarang, dengan adanya terkenalnya Poremba, dalam budaya itu kalau perempuan sudah di rumah, sudah pukul gong, apalagi kalau sudah kasih hewan di orang tuanya, kadang-kala kan ada orang tua dengan orang tua yang suka, yang saling kong kali kong dorang toh, padahal anaknya tidak setuju. Nah, itulah keunikannya perempuan Sumba. Di situ kami berani kasih turun kembali, kasih pulang di orang tuanya, bebas dia. Walaupun hewan dia sudah kasih, tapi tidak berani lagi minta kembali hewan. Nah, itu seolah-olah mereka ada jerahnya. Karena mereka bilang, wih, percuma kita tangkap juga sebentar, dia dikasih turun kembali. Tapi namun, walaupun mereka sudah tahu itu, tetap saja ada sampai dengan sekarang. Tapi kalau untuk di Sumba Tengah, wanti-wanti mereka berpikir begitu. Kecuali yang kami tidak bisa jangkau, ya mereka lakukan itu. Tapi kalau di sekitar kota Sumba Tengah, baik di kabupaten lain di Sumba Barat, karena mereka sudah tahu Poremba, atau baik dari manapun, mereka datang lapor, kami tetap jejak itu untuk turun kembali. Atas kerjasama dengan kepolisian. Kalau suka sama suka macam bawa lari perempuan, laki-laki bawa lari perempuan yang dari keluarga perempuan, yaitu bisa dilindungi oleh hukum adat. Itu dikatakan budaya. Itu dalam pemikirannya kami ya selama ini. Sedangkan ini perempuan yang dengan kekerasan, biar dia sementara mandi di mata air. Ada juga yang berani sampai naik di rumahnya, kasih keluar dari rumah, kasih turun, apalagi kalau rumah panggung, tarik dari atas dihela. Bagaimana itu tidak memprihatinkan bagi perempuan. Memang kita perempuan jadi korban kekerasan. Korban apa untuk laki-laki, kesenangannya mereka saja. Kita itu dianggap anggap apa kok itu yang kita tidak mengerti. Dengan adanya undang-undang saja perlindungan ini bahwa itu kita katakan itu kekerasan tidak boleh. Tapi mereka itu anggap saja itu budaya, itu kami katakan egonya laki-laki. Bisa juga karena mereka saja yang mau menang. Nah ini yang sangat sulit itu. Tapi dengan puji syukur juga kita berjaring dengan teman-teman, kita saling berkenal, lembaga kita ada yang sama-sama peduli perempuan, bagaimana caranya ke depan. Itu yang sangat kami harapkan dari Poremba. Bukan tidak mau perempuan itu dijadikan istri, tetapi dengan cara tangkapnya dengan kekerasan, apa saja yang mereka buat. Malah ada yang prihatinkan anak-anak yang umur SD, SMP, ditangkap saja di sekolah atau di rumahnya. Anak yang belum cukup umur yang masih 14 tahun, 15 tahun. Apa itu layak dijadikan istri? Nah ini tadi yang perlu kita lihat ke depan, Bu. Ya artinya kita sama-sama bagaimana caranya untuk mengurangi ini. Kalau untuk menghilangkan, ya puji syukur kalau sampai dia hilang. Tapi perlahan-lahan untuk kita mengurangi. Kalau tangkap di pasar, sekarang macam di pasarnya kita di kota Waibakul ini, jarang sudah tidak ada lagi yang tangkap di pasar. Tapi kebanyakan
perempuan-perempuan yang ditangkap dari pedesaan. Mereka hanya datang mengeluh lapor di Poremba bahwa saya punya anak ibu ditangkap di bawah lari. Saya belum tahu siapa yang bawa lari. Nanti saya akan susul. Susul nanti kami bantu untuk kembalikan itu anak. Jadi kami bekerja sama dengan kepolisian. Termasuk Ibu Marta juga kami kalau ada kasus-kasus yang kami tidak ini, bagaimana caranya. Sopan juga pernah turun juga lapangan, kasus yang ditangani Poremba. Dilema juga kita. Namanya, apalagi mama sudah umur begini, saya berjalan pulang balik ke Polres, ke Polsek, di mana saja, demi teman perempuan. Apalagi anak-anak kita nanti atau cucu-cucunya mama ke depan. Itu yang memang sampai hari ini Poremba tidak henti-henti melakukan itu pembelaan terhadap perempuan yang menangkap, baik yang dipukul, baik yang diperkosa, atau baik yang ditelantarkan, dihamili, ditinggalkan, tidak bertanggung jawab. Malah yang lebih sadis lagi, dihamili, ditinggal, disangkal, harus butuh tes DNA. Bagaimana ibu kita bisa orang-orang di pedesaan, sementara tes DNA tidak ada di Sumba dengan biaya yang mahal. Ini juga dilema bagi anak-anak perempuan kita. Mungkin lewat ini juga kita sama-sama berpikir yang peduli pada teman perempuan, khususnya nanti bagi cucu kita, anak-anak kita ke depan. Yang dilakukan dengan pihak kepolisian itu adalah menjemput kembali, kemudian apakah ada sanksi bagi pelakunya? Ya, itu yang itu tadi yang saya bilang. Misalnya kalau perempuan itu dijemput kembali, bisa dikasih sanksi oleh polisi, termasuk Mama Poremba tanda tangan, buat surat pernyataan. Tidak melakukan lagi terhadap anak ini atau perempuan tadi, tidak mengulang lagi. Itu saja yang kami bisa lakukan. Buat surat pernyataan di atas materai 6.000, tanda tangan polisi, lembaga dengan pelaku, dengan korban. Ma, kalau dengan pemerintah, Ma, apakah sudah ada kebijakan kayak semacam perdaka atau apa ya untuk menghentikan praktik kawin tangkap ini, atau karena ada tantangan-tantangan yang tadi Mama sebutkan bahwa masih ada tantangan dan sebagainya, itu apakah masih menjadi PR bagi Poremba juga? Ya, kita jujur aja ya, kami di Sumba Tengah ini belum ada perda. Untuk itu kami coba berjuang bagaimana Pemda ini bisa membuat satu perda tentang tangkap bawa lari perempuan itu, kalau bisa mau diperdakan. Tapi sampai dengan sekarang juga belum. Mungkin tetap itu yang saya ya. Apa yang dilakukan oleh Mama Salomi dengan teman-teman dengan tim di Poremba itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin masih banyak tantangan-tantangan, tapi harapannya selalu lebih besar sehingga selalu ada semangat untuk bekerja, untuk mendorong kepedulian. Bagaimana caranya agar ada edukasi atau ada pendekatankah yang secara khusus dilakukan untuk minimal mencegah agar ini tidak terjadi? Ya, ini juga yang menjadi harapan kami sebetulnya, Ibu. Kalau boleh, kalau kami sendiri saja Poremba ini, jujur saja kami tidak punya dana. Kalau ada yang belum musim corona seperti ini, ya itu masih bisa kami ada dana. Karena di kegiatan kami itu ada sosialisasi, ada penelitian. Artinya banyak-banyaklah cara yang kami bisa buat untuk ke lapangan mendekati masyarakat. Tapi harapan kami sebetulnya, kalau Pemda sosialisasinya di sekolah batas SD, memang ini agak sulit, atau SMP, SMA.
Yang lain-lain yang tidak bisa berpikir seperti itu, dia tetapi korban. Kenapa? Jauh dari jangkauan, saya bilang tadi. Kami tidak bisa bantu. Kalau anak itu ya baik, kalau perempuan yang sudah dewasa. Kalau yang masih 15 tahun, 14 tahun, dipaksa untuk kawin sampai melahirkan anak, apakah nanti dia tetap sejahtera, dia bahagia? Itu juga yang kita tidak tahu. Karena yang merasakan itu korban itu sendiri, bukan kita. Dalam pandangan mata umum, wah dia sudah jadi, dulu dia dipaksa, ditangkap. Kak Marta, dengan komunitas Sopan, apa yang dilakukan untuk menghentikan praktik tangkap ini? Bisa ceritakan dulu latar belakangnya yang dilakukan oleh komunitas Sopan? Terima kasih Kak Ita, Mama Salomi, Kak Keti, selamat siang. Sopan ini sebenarnya ke lembaga atau komunitas, lebih pada komunitas berbasis relawan. Relawan kami ada di seluruh Sumba, juga ada di luar Sumba. Sebenarnya lebih pada penguatan kapasitas perempuan dan orang muda. Kemudian kami mengidentifikasi isu-isu terkait perempuan dan orang muda juga. Jadi sebenarnya kami berbeda dengan lembaga Mama Salomi. Kalau Mama Salomi advokasinya aktif. Namun dalam perjalanan kami sebenarnya terinspirasi dari Mama Salomi. Saya sendiri mengenal Mama Salomi itu sejak tahun 2005. 2005 dan saya ini waktu Mama Salomi menceritakan tentang kawin tangkap pada waktu itu, pada tahun 2005 loh. Jadi saya bilang, oh ini perempuan kepala batu juga ya, dia lawan apa? Karena saya tahu situasinya, kalau sudah masuk ke rumah adat dan seperti itu, pantang hukumnya itu diturunkan lagi, itu akan malu besar keluarga laki-laki. Jadi kalau kita di sini istilahnya, wah kepala batu, dia itu artinya hebat, luar biasa. Atau kalau istilahnya kami kawatu, itu hebat, luar biasa begitu. Jadi saya sebenarnya adalah pengagum Mama Salomi. Lalu saya melihat bagaimana Mama Salomi bergerak dengan apa yang ada di komunitasnya, berjejaring, dan itu menjadi inspirasi. Sopan sendiri selama ini lebih pada upaya mendokumentasikan, mendistribusikan informasi. Nah, terkait kawin tangkap, memang saya sejak 2005 berusaha mendapatkan informasi secara personal ya, saya berusaha mendapatkan informasi tentang kawin tangkap itu sendiri. Lalu kalau menceritakan tentang kawin tangkap, biasanya orang senyum-senyum saja atau ketawa saja. Itu biasa, seperti itu jawabannya. Nah, tapi saya berpikir ini sepertinya memang harus ada yang mendokumentasikan cerita ini. Memang ada beberapa kawan, misalnya mungkin kita tahu Ibu Pendeta Aprisa juga pernah melakukan penelitian tentang ini. Nah, akhirnya tahun 2018 itu saya mencoba dengan teman-teman Sopan ya, mencoba mendokumentasikan. Kami mewawancarai Mama Salomi pada waktu itu tentang kawin tangkap ini. Karena ini terkait pengalaman Mama Salomi yang sekian tahun, sejak 2002 ya tadi, dan saya mengenal Mama Salomi dari 2005. Dan saya memutuskan mewawancarai Mama Salomi untuk mendapatkan pengalaman Mama Salomi dalam melakukan advokasi ini. Nah, pada saat itu kami juga memang di rencana kami harus ada juga korban atau penyintas yang bisa kami dapatkan informasi sehingga orang tidak melihat ini akal-akalan saja. Jadi kami berpikir mencari itu. Kami juga mewawancarai tim, salah satu anggota tim yang pernah melakukan kawin tangkap. Mereka seperti bagian dari panitia atau event organizer.
Jadi itu kita mau lihat perspektif masing-masing pihak. Dan yang masih menjadi cita-cita adalah mencoba mewawancarai laki-laki yang berniat atau akan menjadikan perempuan yang ditangkap itu sebagai istrinya. Sehingga kita bisa melihat lebih lengkap dari masing-masing perspektif. Nah, akhirnya kami mendapatkan nama Kak Kety. Dan saya sesungguhnya, kami ya Sopan sangat berterima kasih atas keikhlasan Kak Kety untuk menceritakan kisahnya, pengalamannya. Kami sendiri habis mewawancarai Kak Kety itu gelisah dan kami bilang ini bagaimana orang tidak percaya lagi bahwa ada ada tradisi kawin tangkap dengan kondisi seperti ini, perempuan diperlakukan dengan kasar sesukanya. Lalu kami memutuskan untuk lebih banyak menggali dari perempuan-perempuan lainnya. Jadi selama ini kami coba mewawancarai beberapa perempuan lainnya yang akan kami dokumentasikan, dan sudah ada beberapa yang kami wawancarai. Nah, kejadian pada Desember, 6 Desember itu yang sempat viral dengan videonya, itu menghentak semua orang Sumba ya, yang bisa mengakses video itu, orang di luar Sumba, ya orang Indonesia dan orang di luar Indonesia terkait praktik ini. Nah, ini sebenarnya bagaimana peran media yang kami lihat ini sangat membantu untuk membuka mata dan juga membuka hati kita untuk melihat bahwa praktik kawin tangkap ini sangat tidak manusiawi. Bahwa dalam sejarah masa lalu ini adalah sebuah tradisi yang digunakan untuk mempertemukan keluarga besar, praktik perjodohan sesungguhnya. Tetapi seperti tadi Mama Salome katakan, bagaimana kita beradaptasi juga dengan situasi. Saya menduga praktik kawin tangkap ini dianggap biasa-biasa saja sampai pada tahun 2000-an ini, karena tidak ada ruang di mana mendengarkan pengalaman korban. Jadi orang menganggap biasa-biasa saja, tetapi ketika ada profil korban itu ditampilkan dalam video, kemudian ada testimoni seperti yang dilakukan oleh Kak Kety, ini akhirnya membuka pemahaman yang baru bahwa ini praktik yang sudah tidak relevan lagi pada masa ini. Mungkin masa lalu banyak yang memberontak, tetapi tidak ada ruang untuk menyampaikan sesuatu. Nah, dalam proses selanjutnya, apa yang dilakukan Sopan? Nah, kisahnya Kak Kety ya juga Mama Salome itu sempat ya ada dalam buku yang kami tulis, itu Perempuan Tidak Biasa di Sumba, dan juga sempat di-upload di websitenya PGI. Dan itu sangat membantu orang memahami apa itu kawin tangkap. Karena kalau kita mau cari istilah kawin tangkap dalam terminologi Sumba, itu tidak ada sama sekali. Maka wajar kalau orang bilang kawin tangkap itu bukan budaya Sumba, kalau mengacu pada terminologi kata kawin tangkap. Dalam penelusuran yang saya lakukan, kata kawin tangkap sendiri itu saya menduga itu justru diciptakan oleh Mama Salome atau ditemukan oleh Mama Salome. Karena dari 2005 saya bertemu Mama Salome, itu hanya Mama Salome saja yang berulang-ulang mengatakan kawin tangkap. Ketika ada yang melakukan protes terhadap terminologi itu bukan budaya atau bukan bahasa yang ada dalam tradisi atau adat Sumba, pandangan saya, setiap orang berdasarkan pengalamannya atau rasa sakit yang dia alami atau rasa sakit
dari orang yang dia dengarkan kisahnya itu punya hak untuk mencipta. Jadi saya merasa Mama Salomi pun menemukan atau mencipta atau mengatakan kawin tangkap itu berdasarkan pengalaman Mama Salomi mendampingi korban-korban ya kawin tangkap ini, korban perkawinan paksa ini. Jadi bagi saya wajar ketika akhirnya Mama Salomi menciptakan kata itu, karena dari percakapan saya dengan Mama Salomi juga menyaksikan sahabatnya pada tahun 70-an itu bagaimana dia ditangkap sepulang sekolah. Jadi itu gambaran sepintas. Kalau yang Sopan lakukan, ya kami selama ini akhirnya mengikuti jejak Mama Salomi untuk mencoba masuk pada pendokumentasian. Jadi kami mendokumentasikan, kemudian juga mendistribusikan informasi berbasis penggalian informasi ini. Jadi memang yang kami masih mau lakukan ini dari perspektif pelaku yang memang pelan-pelan sedang kami lakukan. Dan ada kejadian yang di mana teman-teman Sopan di Sumba Tengah itu berperan aktif itu pada kejadian 23 Juni 2020 di mana teman-teman Sopan itu menggerakkan beberapa kawan lainnya dan juga menghubungi polisi untuk mengambil kembali seorang perempuan yang ditangkap, yang menjadi korban kawin tangkap. Dan itu begitu diambil hari ini sekitar jam 10, keesokannya jam 10 juga sudah bisa dikembalikan ke keluarganya. Jadi kami sekarang sedang melakukan ya kampanye memang lebih soft kampanye yang lebih lembut, pelan dalam proses edukasi. Jadi di Sopan itu bukan hanya perempuan saja, ada laki-laki juga. Nah, kawan-kawan laki-laki ini melakukan sharing informasi, membangun hubungan dengan teman laki-laki lainnya untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, berbagi pemahaman satu sama lain. Itu Kak Ita sedikit yang kami lakukan. Terima kasih Kak Marta. Jadi betul-betul peran media penyebar luasan informasi tentang pentingnya untuk menghentikan praktik kawin tangkap ini, bahwa ini betul-betul mendesak untuk segera dihentikan, itu peran media, peran penyebar luasan informasinya, dan tidak hanya berbicara dari sisi, tapi ada juga dari sisi penyintasnya, ada testimoninya, itu semakin menguatkan para pihak untuk segera mengambil langkah, bergerak bersama, mengambil porsinya masing-masing untuk menghentikan praktik kawin tangkap ini. Kak Marta, sepanjang perjalanan komunitas Sopan untuk mengadvokasi para pihak untuk menghentikan praktik kawin tangkap ini, menurut komunitas Sopan kira-kira mengapa praktik kawin tangkap ini masih terus terjadi? Apakah ada faktor ekonomi, sosial, Kak, atau bahkan ada faktor politik juga di dalamnya? Kalau dari yang kami lihat ya, juga berdasar, kami memang melakukan survei kali lalu, mungkin untuk sesi berikutnya ya, hasil survei itu nanti akan di-sharingkan. Kami melihat bahwa pertama anggapan bahwa ini adalah budaya. Jadi anggapan bahwa inilah budaya dan itu lebih banyak juga diperkuat atau dipertahankan oleh kelompok menengah ke atas. Nah, kalau dari cerita Mama Salomi, kelompok menengah ke atas tadi ini, kalaupun mereka nanti akhirnya pernah jadi korban atau penyintas atau ya yang pernah diambil paksa ini, ya mereka tidak pernah punya ruang untuk. Nah, saya kira pandangan dari pandangan kita sendiri orang Sumba yang masih melihat bahwa ini adalah budaya. Lalu ada yang juga yang menganggap karena dia itu budaya, ya tidak boleh kita melakukan atau meniadakan budaya itu. Nah, itu harus pandangan itu. Ya?
Dan itu dilanggengkan. Itu tapi tidak semua, karena kami melihat banyak juga yang tidak mengetahui bagaimana ritual atau prosesi, bukan ritual ya, maaf, prosesi pengambilan paksa ini. Tapi begitu video itu viral, kemudian cerita Kak Kety itu juga viral, testimoni Kak Kety, orang baru melihat bahwa ini seperti ini. Karena memang tadi sekali lagi tidak ada ruang untuk bercerita, tidak ada ruang untuk menuturkan bagaimana perasaan perempuan yang mengalami itu. Contoh saja, saya mewawancarai satu perempuan yang kejadiannya itu di tahun 80-an, dia diambil paksa, jadi korban kawin tangkap. Waktu saya mewawancarainya itu dia menceritakan dengan marah dan berteriak. Saya tuh membayangkan bagaimana 30-an tahun, sudah hampir 40 tahun, tetapi dia masih punya rasa marah. Dan dia menceritakan itu dengan amarah, dan sampai saya mengatakan, Mama, saya akan menulis cerita Mama, tapi saya tidak akan mencantumkan nama Mama. Dia bilang, jangan, cantumkan nama saya. Kenapa tidak cantumkan? Cantumkan nama saya, biar orang tahu. Lalu saya melihat bahwa ini adalah luka yang tidak pernah punya kesempatan untuk dia sampaikan, lalu ada ruang untuk menyampaikan, dan dia bicara begitu. Dan satu hal lagi yang tadi disampaikan oleh Kak Kety, bagaimana dia membuat testimoni ini, dan itu akan menginspirasi banyak orang lain. Kalau pandangan saya, karena tadi saya kaitkan dengan pandangan orang bahwa ini masih budaya ya, bahkan hukum pun dianggap tidak bisa masuk ke sana. Meskipun itu nanti kita bicarakan bahwa penegak hukum harus berpikir 2-3 kali untuk buat statement bahwa itu budaya. Apa yang Kak Kety ceritakan, kisah-kisahnya Kak Kety itu sangat membantu. Itu proses edukasi dan penyadaran bukan hanya kepada teman-teman perempuan yang sudah menjadi korban ataupun ya berpotensi ya menjadi korban ketika ini tidak dihentikan sama sekali. Ini juga menjadi edukasi untuk seluruh orang Sumba, baik para pelaku atau keluarga besar baik laki-laki maupun perempuan. Jadi saya kira yang sangat mendasar itu perspektif kita melihat kawin tangkap ini masih dalam ruang-ruang budaya yang karena dia adalah dianggap budaya yang layak dipertahankan atau dilestarikan. Itu yang saya lihat, Kak Inta. Mungkin ada sesuatu pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada orang-orang di luar sana yang mungkin mendengarkan ataupun menonton diskusi kita nanti. Terlebih khusus perempuan-perempuan Sumba, dimanapun berada, agar tetap jadi pribadi yang kuat, jangan lemah, karena kita perempuan yang punya hak sama dengan laki-laki. Yang kedua, untuk perempuan-perempuan Sumba yang mungkin pernah menjadi korban, jangan takut dengan segala macam ancaman atau stigma-stigma yang dilontarkan karena peristiwa yang telah kita lewati. Menurut pribadinya saya bahwa yakin bersama Tuhan tidak ada yang mustahil dan akan baik-baik saja, dan yang paling utama selalu minta pertolongan Tuhan. Contoh kasusnya di saya itu Kakak, setelah saya pulang itu terlalu banyak stigma yang dilontarkan ke saya, baik itu di medsos, baik secara nyata begitu, bahkan saya kayak trauma begitu, bahkan mereka bilang, "Wih, kalau engkau ke kantor jangan dulu keluar, jangan dulu ke kantor gitu, kalau ketemu orang ini harus menghindar begitu." Terus mereka bilang, nanti kau tidak akan punya suami, kalaupun kau tetap lanjut dengan kau tidak akan punya anak, tidak akan hamil, begitu Kakak. Stigma itu yang awal-awalnya saya memang takut sekali begitu. Tapi setelah saya tetap lanjut urusan dengan calon saya yang sah itu, puji Tuhan sampai sekarang saya sudah punya anak 1 dan sementara hamil anak kedua begitu. Ya, terima kasih. Itu hal-hal seperti itu yang saya mau tekankan di teman-teman, bahwa tidak perlu takut dengan segala macam ancaman atau stigma yang dilontarkan, apalagi ke kita yang pernah menjadi korban begitu. Terus untuk laki-laki Sumba,
secara umum yang sudah menjadi pelaku dan mungkin berpikir untuk menjadi pelaku, jangan pernah tangkap perempuan untuk dijadikan istri. Bangun dan binalah relasi yang setara dengan perempuan yang kita cintai, yang engkau cintai dan yang mungkin mencintaimu begitu. Terus untuk orang tua dan keluarga, istilah janganlah kami dijadikan alasan agar hubungan keluarga tetap berjalan. Tanpa kami dikorbankan, hubungan keluarga tetap bisa berjalan. Terus yang mungkin ini untuk seluruh masyarakat secara umum, jangan diam dan menonton saja, tapi mari kita lakukan sesuatu untuk menolong korban sehingga tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Dan harapan utamanya saya untuk pemerintah mungkin khususnya di Sumba ini, memang kemarin katanya sudah ada penandatangan MOU tentang larangan kawin tangkap itu, tapi maunya kayak ada aturan yang sah sudah begitu, undang-undang yang mensahkan itu bahwa masalah kita orang Sumba di sini, kakak, kalau mereka belum lihat contoh ada orang yang tangkap perempuan masuk penjara, dong tidak akan percaya, mereka tidak akan percaya begitu. Kita di sini lihat bukti dulu baru mereka percaya. Jadi mungkin saja ada kayak aturan yang betul-betul diberlakukan bahwa supaya orang lihat contoh ada yang sudah masuk penjara, mungkin baru kita di sini bisa untuk takut untuk melakukan hal tersebut. Jadi harapan terbesarnya untuk mendukung Mama Salomi di Foremba, untuk mendukung Kakak Marta Hebi di Sopan, bahkan ada Perwati yang bergerak di bidang perempuan dan anak, agar mereka juga bisa dibantu dengan betul-betul mengeluarkan semacam peraturan yang bisa melindungi kami sebagai korban kekerasan perempuan dan anak begitu. Mungkin itu saja kakak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Keti. Kalau saya mengajak khususnya teman-teman di Sumba, terutama kelompok menengah ke atas ya, dalam hal ini pemerintah, kemudian pegiat-pegiat LSM, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan yang selama ini menjadi panutan atau didengarkan, dan juga spesial untuk penegak hukum. Mari kita mencoba secara jernih melihat tradisi-tradisi kita atau yang kita namakan budaya itu dari kacamata nilai-nilai kemanusiaan. Sejauh mana kawin tangkap itu memang dalam kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan, martabat manusia, itu masih layak dilakukan atau tidak. Saya kira hal ini yang harus kita secara jernih dan jujur tanyakan pada hati nurani kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya merasa laki-laki juga adalah korban dari budaya ataupun tradisi kawin tangkap ini. Karena apa? Bisa saja, ya memang saya belum mewawancarai khusus laki-laki pelaku, akan tetapi dari diskusi dengan beberapa orang yang terlibat melakukan penangkapan atau kawin tangkap sebagai semacam panitia lah untuk kawin tangkap ini, ya mereka masih melihat ini sebagai sebuah kebanggaan. Mereka melihat, ya ada juga dari yang kami penyintas yang kami dengarkan bahwa sebenarnya laki-laki yang mau menjadikan dia sebagai istri ini dari pihak keluarga laki-laki itu juga sebenarnya tidak mau, hanya karena keinginan keluarga. Nah, di satu sisi bayangkan kenapa laki-laki bisa menjadi korban. Stigma terhadap laki-laki Sumba. Laki-laki Sumba dianggap beringas, suka culik. Kalau dia lihat perempuan dia bisa angkat culik saja. Meskipun orang akhirnya tidak melihat lagi hal-hal penting, hal-hal yang ada prasyarat ketika seorang mau melakukan kawin tangkap ya. Itu mungkin kita diskusi nanti dengan tokoh adat. Orang tidak lihat lagi, telanjur stigma. Laki-laki perempuan biar dianggap jantan itu harus
tangkap perempuan untuk diperistri. Laki-laki Sumba itu akhirnya tidak beradab, itu akhirnya stigma yang muncul dan ini merugikan. Bukan hanya tadi merugikan perempuan karena dia akan menjadi korban, tetapi juga merugikan laki-laki. Stigma yang melekat pada dirinya terkait kawin tangkap ini. Jadi kalau saya melihat seperti itu, saya juga mengharapkan penegak hukum tidak melihat lagi ini sebagai sebuah tradisi atau adat. Ada wilayah-wilayah di mana ketika dia diambil paksa, ada juga pasal-pasal yang mengurus tentang itu, yang mengatur tentang itu. Selalu dibungkus dengan adat. Sebenarnya bukan hanya di Sumba saja ya, ada juga di tempat lain. Tetapi mari kita mencoba melihat bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap warganya, terutama perempuan yang akan menjadi korban. Jadi saya pikir ini mari kita sama-sama bergerak. Kita sama-sama bergerak untuk secara jernih. Pakai kacamata kemanusiaan kita untuk melihat praktik-praktik yang mengatasnamakan budaya, tetapi merendahkan martabat kemanusiaan sesama manusia kita. Itu dari saya, Kak Ita dan rekan-rekan. Terima kasih banyak untuk ruang diskusi yang hangat ini. Harapan kalau boleh ini bisa dikurangi. Kalau sampai dia tuntas kita hilangkan ini dengan yang memakai kekerasan, berarti kita ya bukan kita tidak butuh pujian dari teman manusia, tapi bagi pemilik pencipta perempuan ini pasti dia senang. Dia kasih kita umur panjang, dia kasih kita kesehatan yang cukup, apa saja demi perempuan. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan sedikit. Terima kasih banyak. Kami dari Bakti juga terima kasih banyak. Kak Marta, Kak Keti, Mama Salomi sudah berkenan untuk berbagi cerita, membuka mata kami semua yang di sini dan yang akan mendengarkan dan yang akan menonton nanti betapa praktik-praktik ini sangat-sangat merugikan. Kami berharap dengan Bakti mendokumentasikan ini, mengangkatnya dalam sebuah diskusi, akan lebih banyak lagi orang-orang di luar sana yang tergerak untuk melakukan tindakan maupun aksi untuk bersama-sama menghentikan praktik kawin tangkap ini. Izinkan saya untuk menutup diskusi ini dengan menyampaikan beberapa intisari dari diskusi kita, bahwa kasus kawin tangkap ini adalah praktik kekerasan dan pelecehan terhadap kaum perempuan dan anak, dan adalah sebuah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Betapa perempuan sendiri tidak punya kuasa dan hak transaksi yang terkait dengan tubuhnya. Jadi jangan sampai alasan tradisi budaya dipakai hanya sebagai kedok untuk melecehkan perempuan dan anak. Kawin tangkap hanya menghasilkan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan secara fisik, seksual, psikis, belum lagi stigma kalau ia keluar dari perkawinan yang dia tidak inginkan. Mendengar cerita dari Kak Keti bahwa pentingnya membangun pendidikan kritis agar perempuan lugas membahasakan sesuatu yang terkait dengan tubuhnya, transaksi atas tubuhnya. Pentingnya saling menguatkan support system dari berbagai pihak untuk bergerak bersama melawan praktik kawin tangkap ini. Pentingnya penyebarluasan seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Marta, pentingnya penyebarluasan informasi melalui berbagai pemberitaan di media yang dikuatkan oleh testimoni para korban, para penyintas betapa praktik ini merugikan, dan diharapkan dapat mendorong kesadaran dan dukungan dari para pihak untuk menghentikan praktik kawin tangkap ini. Menyelamatkan para perempuan yang masih diculik, yang masih ditangkap, yang mengalami luka mendalam, dibutuhkan kepedulian lebih dan dukungan dari semua pihak. Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk memanusiakan manusia. Terima kasih banyak Kak Keti ya, terima kasih banyak Kak Marta, terima kasih banyak Mama Salomi untuk waktunya sudah berbagi di sini.